Halo semuanya, selamat datang di channel ST Media dengan gua Erwin yang seperti biasa akan memberi kalian referensi racun buat kalian yang doyan dengan teknologi dan juga proses produksi konten kreatif. So kalau kalian tertarik dengan hal tersebut, nggak perlu ragu, langsung aja subscribe dan aktifin tombol notifikasinya biar nggak ketinggalan update-update terbaru dari kita. Nah, kali ini gua kedatangan sebuah tripod yang mungkin video ini banyak juga yang suka karena ini adalah tripod yang sangat budget friendly. Jadi kita lagi nggak cobain gear-gear yang mahal, kita lagi cobain gear-gear yang cukup budget friendly. Tapi di sini cukup menarik karena tripod dari Takara dengan nama Artemis 234 ini mengklaim dirinya sebagai tripod fluid head. Jadi kalian bisa baca ya di sini. Dia menuliskan kalau dia tripod fluid head. Dan daripada berlama-lama, kita langsung buka aja produknya. By the way, kardusnya udah hancur ya. Jadi harusnya bukanya nggak begini. Karena ini desain buka kardus tripod yang menarik. Kalau begitu harus dari sini. Tapi ya sudah hancur. Kita dapat pouch, straight to the point. Karena ini memang barang yang cukup low budget juga, budget friendly. Tapi dia ada cetakan di sini ya. Jadi cukup niat lah gitu. Walaupun ya nggak bagus-bagus banget juga. Kayak sablon biasa aja. Dan kita akan lihat produknya. Kita dapat unit tripodnya dan tidak ada apa-apa lagi di dalamnya. By the way, untuk harga sendiri gue belum jelasin, dia dijual dengan harga Rp249.000. Memang bukan yang budget banget kayak 100 ribuan gitu, tapi jujur Rp250.000 itu cukup budget, apalagi kalau kita benar-benar mendapatkan sebuah fluid head. Nah, kita akan coba di sini. Ini dia tripodnya cukup kecil, gue taruh di atas meja juga nggak terlalu tinggi. Cuma gue bikin setupnya berdiri karena kalau gue duduk kan nih lumayan gitu ya, agak berlebihan. Oke, ini tripodnya. Kesan pertama cukup kokoh. Gue nggak tahu dia dibuat dari apa, tapi ini terasa seperti metal. Kayaknya sih dia aluminium, tapi bukan aluminium alloy kali ya, cuma aluminium biasa, plat aluminium. Kayak biasa di sini juga ada pengunci. Tapi bahannya dari plastik biasa. Ya harga segini kalian nggak bisa expecting build quality yang mantep banget. Cuma paling nggak di sininya udah aluminium, udah lumayan lah. Sisanya ya mostly didominasi oleh plastik. Dan kita coba. Wah, ini memang fluid head guys. Bisa kelihatan nggak ya? Kayak pergerakannya tuh beda dengan kalian kendorin. Mungkin memang nggak sebagus fluid head yang profesional, tapi gua rasa dari segi smooth pergerakannya bisa cukup bersaing dengan Yunteng. Dimana kita dulu beli fluid head Yunteng itu ada di harga 800 ribuan. Dan fluid head kita yang lain sekarang harganya bisa sampai 1 hingga 2 juta gitu. Dan ini 200 ribu bisa menghasilkan movement yang cukup bagus. Nanti kita praktekkan, tapi gue pengen lihat dulu kakinya, buildnya gimana. Kuncinya sih cukup padat ya. Walaupun bahannya masih plastik, tapi gue merasa kayak ngegrip banget gitu, kayak prek gitu loh. Nggak kayak dulu gue punya Excel Promos ya. Tapi ya mungkin memang makin kesini harusnya kualitas tripod juga makin bagus walaupun harganya cukup budget. Nah ini panjangnya kurang lebih segini untuk satu kakinya dan ini ya oke lah gitu. Jadi nggak yang kokoh banget gimana-gimana, tapi karena dia buildnya juga berasa metal ya, kayak pakai aluminium gitu. Kayaknya sih ini bukan plastik sih. Ya ini aluminium gitu dan gua rasa bisa cukup reliable apalagi kalau produksi kalian memang belum terlalu besar. Untuk panjang maksimal dan pendek minimalnya gua rasa itu udah ada di spesifikasi ya, atau nanti ditaruh sama Eko, atau kalian sebenarnya bisa lihat juga di toko-toko online gitu. Jadi gua nggak perlu jelasin itu, yang perlu gua jelasin adalah experience sendiri dari si tripod ini. Dia lehernya juga bisa diperpanjang, kayaknya ini ada, tapi ini gua nggak suka ya build si ini nih kayak oglek gitu. Dan sorry, dia ada ininya. Ini untuk kuncinya aja sih, tapi ogleknya ya membuat dia berasa 200 ribuan. Memang lumayan oke. Memang ya balik lagi soal build quality kita nggak bisa berharap banyak, tapi paling nggak yang gue salut lehernya dimajuin, dia kokoh loh. Maksudnya lehernya nggak agak begini-begini dibanding tripod kita yang murah-murah kayak. Jadi ini lehernya naik, ini cukup tinggi dan maksudnya rigiditasnya oke, patut diapresiasi di situ. Walaupun balik lagi kuncinya kalau kita mau lihat lagi ya. Gitu. Dan ya di bawahnya juga udah ada kaki karet untuk mengamankan tipikal biasa. Kalau kita pasang agak tinggi, di sini ada kait. Kalau kalian kayak di tempat yang berangin banget mungkin mau naruh
beban atau kalian mau naruh belanjaan kalian biar nggak repot atau naruh controller itu juga nggak masalah. Lalu kita punya water pass juga di sebelah sini, dan juga di sini. Jadi kita bisa lihat horizon kameranya udah cukup bagus atau enggak, walaupun biasanya kamera sekarang udah punya leveling sensor sendiri. Tapi ya itu cukup menarik. Nah di sini gua bakal coba pakai HP untuk merekam movementnya tadi ya. Jadi kita mungkin akan merekam ke sono, atau nanti gue ngerekam Ska, gue suruh mendekat. Nah, yang menarik, sini Ska, agak majuin Ska. Yang menarik, gue bisa pasang HP ini tanpa beli adapter tambahan. Karena kalau kita beli adapter tambahan kan biasanya nambah lumayan lah, nambah 50.000 gitu, atau ya 35.000 dapet sih. Tapi yang build-nya jelek banget. Tapi di sini kita tinggal buka aja plate-nya. Ya. Plate-nya juga menarik loh. Dilapisin karet. Untuk sebuah tripod 200.000 lumayan lah, dikasih grip karet gini, jadi cukup aman device kalian. Dan yahui, bisa buat naruh handphone. Sebentar nih. Oh sorry, jadi mungkin bisa diperjelas ke sini agak majuan. Ini dia ada ulir gitu buat HP-nya. Nah tadi karena gua taruh sampai sini, yang sini tuh kayak mentok gitu, makanya dia miring. Jadi dia didesain itu buat peletakannya kurang lebih kayak gini. Bentar. Nah, jadi dia memang HP-nya agak lebih ke bagian kiri karena di sininya mentok. Kasih lihat Ska. Nih, di sininya mentok. Ya, ini pokoknya dia didesain jadi HP-nya tuh memang ditaruh agak nyamping gini. Jadi bukan di tengah, karena di sini udah dibikin apa ya, kayak lekukan khusus buat HP-nya masuk gitu, dan kita nggak bisa bikin dia lebih ke sini lagi karena nantinya mentok. Dan ya cukup oke, tapi gue nggak tahu, kayaknya dia nggak ada padding karet untuk yang phone holdernya ini, jadi full plastik aja. Di sisi bawahnya plastik, di sisi atasnya plastik. Jadi mungkin kalau kalian pakai HP-HP yang cukup mahal ya, mungkin itu bisa jadi consideration juga karena mungkin bisa mengkhawatirkan. Di samping itu, selain dia punya holder seperti ini, nanti kita tes movementnya, tapi sebelum ngetes movementnya gue pengen kasih lihat dulu. Kita bisa juga naruh. Yahui. Emang tripodnya sih tidak terlihat estetik ya, berasa plastik banget gitu, tapi secara fungsi oke lah, bisa gitu kan untuk bikin konten-konten kekinian sekarang. Jadi ya, itu dia untuk penggunaannya. Nah, sekarang kita tes movementnya dulu sedikit sebelum gue sudahi videonya, dan kita mulai ngerekam. Oke, itu ada Ska megang kamera. Terus kita lihat-lihat nih studio yang sangat berantakan. Iya. Oke, ini kita pakai lighting ring light. Dan ya mungkin agak cepet. Tapi dia kalau agak cepet dia pergerakannya mulai berasa ngandet-ngandet ya. Nah, ini kita pakai grid. Lalu balik lagi ke Ska. Terus kalau diem gitu gue pengen sinematik dari atas. Ya kamera ngejem-ngejem dikit, nyari fokus. Tapi ya itu dia, movementnya mungkin nggak terlalu lembut, tapi untuk sebuah tripod di harga 250.000 dulu itu belum ada opsinya. Jadi ini menurut gue memang ada gap antara head tripod biasa, kayak dulu gue pakai Excel Promos yang harga 100 ribuan, dan dengan head tripod dari Takara ini, Takara Artemis 234, menurut gue memang ada rasa yang berbeda ketika kita gerak-gerakinnya. Karena dulu ya bukan lembut ya, dulu ya ngelos gitu. Beda sama, jadi fluid head itu bukan lancar kalau kalian gerakin, justru dia ada sedikit hambatan yang membuatnya tuh terasa lembut gitu, dan ini handheld gitu loh. Biasanya dulu kita kalau mau ngakalin bisa pakai karet biar ada hambatan tersebut. Tapi itu pun dulu gue gagal ya pakai karet-karet, dan ini menurut gue halus, dan di harga 200.000 it's definitely worth it. Jadi ya itu aja sedikit info buat kalian. Oh, ini kalau mau dimasukin kita kuncinya harus dibuka juga. Ini buat pakai kamera. Oh ya, ini juga di bawahnya ada. Jadi kita bisa pegang langsung, nggak perlu pakai koin dan macam-macam. Tapi memang kalau tripod yang cukup low budget memang rata-rata bisa langsung. Ini udah karet, cukup menarik, cukup meracuni. Gua harap kalau buat temen-temen konten kreator yang budgetnya belum terlalu besar, ya menurut gua tripod ini worth buat di-consider juga. Cuma dengan 250 ribuan bisa langsung holding HP kayak tadi, dan poin utamanya adalah dia sudah fluid head.
luar biasa, Takara. Dan ya, itu aja sih buat video kali ini. Semoga bermanfaat, semoga bisa jadi referensi. Kayak biasa, kalau misalkan kalian tertarik, jangan lupa, kok tertarik ya? Bukan tertarik, sorry. Kalau tertarik sih tinggal deskripsi gitu, ada link pembeliannya. Cuman kalau kalian berkenan, jangan lupa buat like videonya kalau kalian suka, share ke teman-teman kalian yang mungkin tertarik, harusnya. Dan pastinya subscribe ke channel SM Media untuk mensupport kami terus memberi konten yang lebih berkualitas dan bermanfaat di masa mendatang. Jangan lupa juga kalau kalian ada rezeki lebih, bolehlah join subscription membership kita, karena nanti bisa dapat konten eksklusif dan pastinya sangat membantu kami dalam membuat konten-konten yang lebih baik lagi. Oke, itu aja buat video kali ini. Gua Erwin, di belakang kamera ada Ska, dan jangan lupa untuk berkarya.